Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kelompok kami, kelompok 5, yang akan mempresentasikan tentang audit evidence atau bukti audit. Sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Raffi Fahmi Sandi, dengan NIM 2018-310392. Lalu ada Torik Ibrahim dengan NIM 2018-310405. Lalu ada Haziatin Fibri dengan NIM 2018-310668. Lalu ada Foni Cornelia dengan NIM 2018-310678. Lalu ada Adinda Resalina dengan NIM 2018-310685. Lalu ada Rizky Aulia Haryanto dengan NIM 2018-310687. Lalu ada Pramaisita Arsila dengan NIM 2018-310688. Lalu ada Salma Fitria dengan NIM 2018-310691. Selanjutnya dari saya sendiri dengan Raffi dengan NIM 392 akan mempresentasikan tentang bukti audit. Bukti audit merupakan salah satu dasar dalam melakukan audit. Dengan adanya bukti yang berkaitan dengan asersi, dan selanjutnya akan dikumpulkan untuk dievaluasi kesesuaiannya dengan laporan keuangan yang sudah dibuat, lalu serta kesesuaian dengan standar audit. Yang berlaku dalam hal ini adalah standar profesional akuntan publik atau SPAP. Lalu bukti audit dapat diartikan sebagai semua informasi yang digunakan auditor untuk mencapai kesimpulan yang menjadi dasar opini audit tersebut. Hal yang paling penting dalam opini audit adalah opini tersebut harus didasari oleh bukti. Tanpa bukti, audit tidak bisa berjalan. Dan tentunya yang valid, tidak hoax, agar dapat mencapai tujuan audit tersebut. Selanjutnya, saya Raffi dengan NIM 392 akan menjelaskan tentang hakikat bukti. Hakikat bukti dari audit yang pertama, meliputi informasi yang dihasilkan baik secara internal maupun eksternal. Lalu meliputi informasi yang mendukung maupun yang bertentangan dengan asersi manajemen. Lalu dipengaruhi oleh tindakan-tindakan manajemen. Yang ketiga, dapat dikembangkan dengan menggunakan ahli dari luar. Lalu dapat memperoleh prosedur-prosedur lain yang lazim digunakan auditor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Torik Ibrahim, NIM 405, akan menjelaskan mengenai 4 keputusan yang harus diambil oleh auditor. Yang pertama adalah prosedur audit, di mana prosedur audit ini merupakan panduan atau instruksi yang dibuat agar saat proses audit berlangsung, auditor memiliki tujuan yang jelas mengenai bukti-bukti audit apa saja yang diperlukan, sehingga dapat dilakukan auditing. Di dalam praktiknya sendiri, ada beberapa metode dalam melakukan prosedur audit. Yang pertama, penyelidikan, yaitu merupakan proses meminta klien untuk melakukan penjelasan atas proses transaksi yang berkaitan dengan laporan keuangan, menjelaskan dan memahami tentang lingkungan bisnis yang dijalani serta kontrol yang mereka lakukan. Yang kedua adalah pemeriksaan catatan atau dokumen proses pengumpulan bukti dengan memeriksa catatan atau dokumen mengenai segala transaksi yang terjadi. Yang ketiga ada perhitungan ulang, yaitu merupakan proses menghitung kembali pekerjaan yang telah dilakukan klien untuk melihat apakah ada hasil yang berbeda antara pekerjaan auditor dan pekerjaan klien. Prosedur ini biasanya digunakan untuk menguji penilaian dan alokasi pernyataan keuangan. Yang keempat adalah prosedur analitik, yang merupakan proses evaluasi informasi keuangan melalui analisis tren, rasio, atau hubungan antara data, termasuk data keuangan dan non-keuangan. Di sini itu biasanya auditor membangun harapan mereka tentang transaksi-transaksi kas atau saldo akun, dan membandingkan antara catatan klien dengan catatan si auditor tersebut. Jika biasanya terjadi ketidakkonsistenan dari klien tersebut, maka auditor nanti akan menyelidiki selisih atau varians yang ada.
Yang terakhir adalah tes penilaian, yaitu menghitung aset berwujud dan menilai segala bentuk aset perusahaan yang akan disesuaikan dengan pernyataan perusahaan. Setelah prosedur audit, yang kedua adalah ukuran sampel. Setelah kita dapat menentukan bukti audit apa saja yang diperlukan, maka auditor itu harus menetapkan beberapa jumlah sampel yang diperlukan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi. Bukti audit yang kompeten dan yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat di atas laporan keuangan auditan. Ada dua pendekatan umum dalam sampling audit yang dapat dipilih auditor untuk memperoleh bukti audit kompeten yang cukup. Kedua pendekatan tersebut adalah sampling statistik dan sampling non-statistik. Kedua pendekatan ini apabila diterapkan sebagaimana mestinya akan menghasilkan bukti audit yang cukup. Yang ketiga adalah unsur yang dipilih dari populasi. Keputusan ini merupakan tahap lanjutan dari ukuran sampel, sehingga dapat ditentukan alternatif dari ukuran sampel yang dipilih, apakah dari minggu yang sama, bulan yang sama, nilai rupiah tertinggi, sampel yang dianggap terdapat kekeliruan, ataupun bisa dipilih secara acak. Yang terakhir atau yang keempat merupakan kapan pelaksanaan prosedur tersebut diterapkan. Setelah semua unsur bukti diperlukan telah dipenuhi, maka auditor harus menentukan kapan waktu pelaksanaan prosedur audit ini akan diterapkan. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan kami. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Haziatin Fitri Diotri dengan NIM 2018-310668. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu karakteristik bukti audit. Yang pertama, ketepatan bukti. Ketepatan bukti adalah ukuran kualitas bukti yang berarti relevansi dan reliabilitasnya dalam memenuhi tujuan audit transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang bersangkutan. Jika bukti dianggap sangat tepat, hal itu akan sangat membantu meyakinkan auditor bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar. Dua indikator yang harus dipenuhi mengenai ketepatan bukti ini yaitu pertama, relevansi bukti. Relevansi bukti yaitu bukti harus relevan dengan tujuan audit yang harus diuji terlebih dahulu oleh auditor sebelum dapat dikatakan sebagai bukti yang tepat. Relevansi menjadi masalah dalam kaitannya dengan tujuan audit. Karena terkadang ada bukti yang relevan dengan suatu tujuan audit dan ada juga yang tidak relevan dengan tujuan lainnya. Yang kedua, reliabilitas bukti. Reliabilitas bukti berkaitan dengan seberapa jauh bukti ini dapat dipercaya. Sama seperti relevansi, apabila tingkat reliabilitas tinggi, maka bukti ini akan sangat membantu auditor dalam meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Reliabilitas tergantung pada apakah bukti telah memenuhi karakteristik berikut. Yang pertama, independensi pembuatan bukti. Kedua, efektivitas pengendalian internal klien. Ketiga, pengetahuan langsung auditor. Keempat, kualifikasi individu pemberi informasi. 5. Tingkat objektivitas. Keenam, ketepatan waktu. Kemudian, kecukupan bukti. Kecukupan bukti diukur dengan besar sampel yang dipilih, pos tertentu yang diuji, kemudian faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan cukup atau tidaknya bukti audit adalah yang pertama, materialitas dan risiko. Kedua, faktor ekonomi. Ketiga, ukuran dan karakteristik populasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Foni Cornelia, NIM 2018-310678. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu
Hubungan antara risiko, ketepatan, dan kecukupan bukti audit. Nah, perlu diingat bahwa mengumpulkan serta memperoleh bukti yang tepat dan cukup merupakan tugas auditor. Ketepatan dipengaruhi oleh relevansi dan reliabilitas bukti, sedangkan kecukupan berkaitan dengan pertanyaan berapa banyak yang harus dikumpulkan. Baik ketepatan maupun kecukupan dipengaruhi oleh risiko yang ada pada klien, seperti risiko inherent dan risiko pengendalian. Dalam keadaan bagaimanapun, auditor harus mengumpulkan bukti yang tepat dengan kualitas yang tinggi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda Resalina, NIM 2018-310685. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang sumber bukti audit. Di sini, auditor tuh harus mendapatkan bukti yang tepat dan cukup sehingga resiko kesalahan penyajian materialnya dapat diminimumkan. Nah, di bawah ini itu berbagai sumber potensial bukti audit. Yang pertama ada pengetahuan tentang klien, diperoleh melalui audit tahun lalu, analisis resiko klien, dan juga analisis penerimaan klien. Dan yang kedua itu ada informasi dari luar yang diperoleh melalui pekerjaan tim audit dengan menggunakan data pasar. Dan juga analisis independen oleh spesialis. Dan yang ketiga itu ada sistem akuntansi yang diperoleh melalui pengujian langsung atas saldo akun dan transaksi, dan juga review analisis. Dan yang keempat itu ada kualitas pengendali internal yang diperoleh melalui evaluasi atas rancangan pengendalian internal dan juga evaluasi atas pengoperasian pengendalian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Haryanto dengan NIM 2018-310687 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah prosedur untuk memperoleh bukti audit. Yang pertama adalah inspeksi atau inspection. ISA 500 menggunakan istilah inspeksi ini dalam dua makna. Yang pertama adalah sebagai pemeriksaan catatan ataupun dokumen, baik internal maupun eksternal, dalam bentuk kertas, elektronik, ataupun media lainnya. Inspeksi terhadap catatan dan dokumen memberikan bukti audit dengan berbagai tingkat kendala, tergantung pada sifat dan sumber catatan serta dokumen. Dalam hal catatan ataupun dokumen internal, tergantung efektivitasnya pengendalian atas pembuatan catatan ataupun dokumen tersebut. Kemudian, inspeksi dalam makna kedua berarti pemeriksaan atas aset berwujud yang dapat memberikan bukti audit yang andal mengenai eksistensi aset tersebut. Namun, tidak serta-merta memberikan bukti audit atas hak dan kewajiban maupun penilaian aset tersebut. Kemudian selanjutnya ada observation atau observasi. Apa sih observasi ini? Yakni melihat suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Pengamatan memberikan bukti audit atas pelaksanaan suatu proses atau prosedur, namun terbatas pada dua hal. Yang pertama adalah titik waktu atau periode ketika pengamatan dilakukan, serta yang kedua adalah kenyataan bahwa auditor sedang mengamati proses atau prosedur yang dilaksanakan. Kemudian adalah external confirmation atau konfirmasi eksternal, yang berarti bukti audit ini berupa tanggapan tertulis secara langsung yang diperoleh auditor atas permintaannya dari pihak ketiga dalam bentuk kertas, elektronik, ataupun media lainnya. Kemudian ada recalculation atau perhitungan kembali. Perhitungan kembali ini yaitu mengecek akurasi atau ketelitian matematik dalam catatan ataupun dokumen. Perhitungan kembali dapat dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Kemudian selanjutnya ada reformance atau pelaksanaan kembali. Auditor melakukan kembali secara independen prosedur atau pengendalian yang telah dikerjakan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal di entitas yang bersangkutan. Kemudian ada analytical procedures atau prosedur analytical. Prosedur analytical ini meliputi evaluasi ataupun informasi keuangan dengan menganalisa hubungan nalar antara data keuangan dan juga non-keuangan. Prosedur analytical juga meliputi penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi fluktuasi atau keterkaitan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya, atau yang berbeda dari yang diharapkan dalam jumlah yang signifikan. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam melakukan prosedur analytical ini. Yang pertama adalah memahami bidang usaha dan bisnis klien, kemudian menilai kelangsungan usaha bisnis klien, kemudian menunjukkan kemungkinan adanya kesalahan penyajian dalam laporan keuangan, dan yang terakhir adalah mengurangi pengujian audit yang rinci.
Selanjutnya ada inquire atau bertanya. Inquire ini adalah mencari informasi dari orang yang tidak mengetahui masalahnya, baik masalah keuangan maupun non-keuangan, dari orang di dalam atau di luar entitas. Inquire ini digunakan secara ekstensif sepanjang audit. Inquiries ini bisa berupa mengajukan pertanyaan secara formal dan tertulis atau informasi dan lisan. Kemudian, ada tanggapan atas inquiry ini dapat memberikan informasi yang sebelumnya tidak dimiliki auditor atau mendukung bukti audit yang sudah ada atau sebaliknya. Oke, next slide. Selanjutnya adalah bukti untuk memperoleh biaya untuk memperoleh bukti audit. Ada dua jenis bukti audit yang paling mahal. Yang pertama adalah pengujian fisik dan konfirmasi. Pengujian fisik ini mengeluarkan biaya yang besar karena pada umumnya pengujian fisik mewajibkan kehadiran auditor pada saat klien melakukan penghitungan aktivanya, yang seringkali dilakukan pada tanggal neraca. Sedangkan untuk konfirmasi sendiri, kenapa ia membutuhkan biaya yang besar? Karena auditor harus melaksanakan sejumlah prosedur secara hati-hati dalam rangka mempersiapkan konfirmasi, pengiriman, dan penerimaan kembali, serta upaya untuk menindaklanjuti berbagai konfirmasi yang tidak menerima tanggapan atas sejumlah pengecualian tersebut. Sedangkan tipe bukti yang murah biasanya itu adalah observasi, mengajukan pertanyaan kepada klien, dan rekalkulasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Pramesita Arsila dengan NIM 688 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan membahas pendokumentasian kertas kerja audit. Standar audit SA 230 berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan. Menurut standar tersebut, yang dimaksud dengan dokumentasi audit adalah dokumentasi atas prosedur audit yang telah dilakukan, bukti audit yang relevan yang diperoleh, dan kesimpulan yang ditarik. Dokumentasi audit juga sering disebut dengan kertas kerja audit. Nah, tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam mendapatkan jaminan yang layak bahwa audit telah dilaksanakan secara memadai sesuai dengan standar auditing. Secara lebih spesifiknya, dokumentasi audit memberikan suatu dasar untuk merencanakan audit, suatu catatan tentang bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian, data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat, dan suatu dasar untuk mereview oleh supervisor dan partner. Lalu, pemilik file audit. Dokumentasi audit yang dibuat auditor selama audit berlangsung, termasuk daftar-daftar yang dibuat klien untuk keperluan auditor adalah milik auditor. Setelah audit selesai, file audit disimpan oleh auditor untuk kepentingan pertanggungjawaban di masa yang akan datang, serta untuk mempersiapkan audit tahun berikutnya. Lalu, kerahasiaan file audit. Berkaitan dengan prinsip kerahasiaan dalam seksi 140 Kode Etik Profesi Akuntan Publik, auditor wajib merahasiakan file audit yang berisi data klien. Selama pelaksanaan audit, auditor biasanya akan memperoleh sejumlah besar informasi yang bersifat rahasia mengenai klien, seperti misalnya gaji manajer dan direktur, harga pokok produksi, dan apabila auditor membocorkan informasi semacam itu pada pihak luar atau kepada karyawan perusahaan klien, hal itu dapat mengganggu hubungan baik dengan manajemen. Lalu, jangka waktu pengarsipan. Standar audit mewajibkan KAP untuk menetapkan suatu kebijakan dan prosedur yang mengatur masa penyimpanan dokumen audit. Batas waktu penyimpanan pada umumnya tidak boleh kurang dari 5 tahun sejak tanggal yang lebih akhir dari laporan auditor atas laporan keuangan entitas, atau laporan auditor atas laporan keuangan konsolidasian dan anak perusahaan. Kebijakan kertas kerja pada perusahaan privat minimum selama 5 tahun. Lalu ada isi dan pengorganisasian. Bentuk, isi, dan luas dokumentasi audit bergantung pada faktor-faktor berikut ini, yaitu ukuran dan kompleksitas entitas.
Lalu ada sifat prosedur audit yang akan dilakukan, resiko kesalahan penyajian material yang diidentifikasi, dan signifikansi bukti audit yang diperoleh, sifat dan luas penyimpangan yang diidentifikasi, kebutuhan untuk mendokumentasikan suatu kesimpulan atau basis untuk suatu kesimpulan yang belum dapat ditentukan dengan segera dari dokumentasi pekerjaan audit dilakukan atau bukti audit yang diperoleh. Dan yang terakhir, metodologi dan perangkat audit yang diperlukan. Setiap kantor akuntan publik dapat membuat ketentuan tentang pendekatan untuk menyusun dan mengorganisasi file audit. Contohnya, dokumentasi audit mencakup program audit, analisis, memorandum isu, ikhtisar signifikan, surat konfirmasi, dan surat presentasi, daftar uji, dan korespondensi tentang hal-hal yang signifikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Salma Fitria dengan NIM 691. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan arsip permanen. Arsip permanen ini berisi data historis dan data yang bersifat berkelanjutan. Arsip ini meliputi hal-hal berikut. Yang pertama ada ringkasan atau kopi dokumen yang berlaku secara berkelanjutan seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak. Yang kedua, ada analisis akun tertentu dari tahun yang lalu yang berpengaruh terhadap auditor. Dengan adanya informasi tersebut dalam arsip permanen, akan membantu auditor untuk lebih berkonsentrasi terhadap perubahan selama tahun yang diperiksa. Lalu ada informasi yang berhubungan dengan pemahaman tentang pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian, yang digunakan sebagai titik awal untuk mendokumentasikan pemahaman auditor atas pengendalian internal, yang dimana sistem tersebut seringkali tidak berubah dari tahun ke tahun. Lalu ada hasil prosedur analitis dari tahun-tahun yang lalu. Informasi ini berguna untuk membantu auditor dalam menentukan apakah terdapat perubahan tidak lazim dalam saldo akun tahun ini yang memerlukan penyelidikan lebih intensif. Yang kedua ada arsip tahun berjalan. Arsip tahun berjalan ini meliputi semua dokumen yang bersangkutan dengan tahun berjalan atau tahun yang diperiksa. Berikut ini ada jenis informasi yang termasuk dalam arsip tahun berjalan. Yang pertama, ada program audit. Standar audit itu mengharuskan adanya perubahan audit tertulis untuk setiap audit. Nah, program audit itu biasanya ditempatkan dalam arsip terpisah untuk meningkatkan koordinasi dan mengintegrasikan semua bagian audit. Yang kedua, ada informasi umum. Informasi umum ini, file audit juga memuat informasi dari tahun berjalan yang bersifat umum. Misalnya, perencanaan audit, ringkasan atau salinan tulang rapat Dewan Komisaris, catatan hasil diskusi dengan klien, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada working trial balance. Karena dasar untuk menyiapkan laporan keuangan adalah buku besar umum, maka jumlah yang tercantum dalam catatan tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam audit. Segera setelah akhir tahun, buku auditor membuat daftar yang berisi semua saldo dari semua akun yang akan ada di buku besar. Daftar ini itu disebut dengan working trial balance. Yang keempat ada jurnal penyesuaian dan jurnal klasifikasi. Apabila auditor menemukan kesalahan penyajian material dalam catatan komunikasi, maka laporan keuangan itu harus dikoreksi, meskipun jumlah penyesuaian itu yang ditemukan dalam audit seringkali dibuat oleh auditor. Namun, setiap jurnal penyesuaian tersebut harus mendapat persetujuan dari klien, karena penyajian laporan keuangan itu secara wajar merupakan tanggung jawab dari manajemen. Reklasifikasi ini sering dibuat dalam laporan agar laporan ini menyajikan informasi akuntansi secara tepat, walaupun angka dalam buku besar itu sudah tepat. Lalu yang terakhir ada daftar pendukung.
Bagian terbesar dari audit adalah berupa daftar pendukung detail yang dibuat oleh klien atau auditor sebagai pendukung atas angka tertentu yang tercantum dalam laporan keuangan. Ada tipe daftar pendukung. Yang pertama ada analisis. Analisis ini dirancang untuk memperlihatkan aktivitas dalam akun buku besar selama periode yang diaudit, untuk menghubungkan saldo awal hingga menjadi saldo akhir. Yang kedua ada daftar saldo. Daftar saldo ini berisi detail yang akhirnya menghasilkan saldo akhir dari sebuah akun buku besar. Daftar ini hanya menunjukkan apa saja yang menunjukkan saldo akhir akun tertentu. Rekonsiliasi jumlah tertentu. Rekonsiliasi ini dibuat untuk mendukung jumlah tertentu dan biasanya dimaksudkan untuk menghubungkan suatu jumlah yang tercantum dalam catatan klien dengan sumber informasi lainnya. Lalu ada uji kewajaran. Uji kewajaran ini berisi informasi yang memungkinkan auditor itu mengevaluasi apakah saldo dalam pembukuan klien ini mengandung kesalahan penyajian. Pengujian ini merupakan suatu prosedur analitis yang utama. Lalu ada ringkasan pelaksanaan prosedur. Mendokumentasikan hasil pengujian yang telah dilakukan, kesalahan penyajian yang ditemukan, dan kesimpulan auditor berdasarkan pengujian yang telah dilakukannya. Lalu ada pemeriksaan dokumen pendukung. Berbagai daftar dengan tujuan khusus tertentu dirancang untuk menunjukkan pengujian detail yang telah dilakukan. Misalnya pemeriksaan dokumen dalam rangka pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Lalu ada dokumen dari luar. Dokumen dari luar ini ditunjukkan prosedur audit yang telah diterapkan seperti dalam daftar yang lain, seperti misalnya jawaban, konfirmasi, dan saling perjanjian yang dibuat klien. Next ada penyusunan dokumen audit. Penyusunan dokumen audit ini memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, dari setiap file audit itu harus memiliki identifikasi yang jelas yang memuat informasi tentang nama klien, periode yang diaudit, deskripsi tentang isi file, para pembuat kertas kerja, tanggal pembuatan, dan kode indeks kertas kerja. Yang kedua ini ada dokumen audit harus diberi indeks dan referensi silang untuk memudahkan dalam pengorganisasian dan pengarsipan. Yang ketiga ada dokumen audit yang sudah rampung harus secara jelas menunjukkan pekerjaan audit yang telah dilakukan. Dapat dicapai dalam melalui 3 cara. Yang pertama ada membuat pernyataan tertulis dalam bentuk memo. Yang kedua membuat paraf dalam prosedur audit dalam program audit. Yang ketiga adalah memberi notasi secara langsung dalam daftar. Lalu yang keempat, lalu ada dokumen audit harus berisi cukup informasi untuk memenuhi tujuan sesuai dengan rencana. Agar dapat menyiapkan dokumen audit dengan baik, auditor itu harus mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu yang dicapai tentang suatu segmen audit harus diformulasikan dengan jelas. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.